Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita horor. Cerita ini berjudul Pesugihan Siluman Kerah Pulau Majeti. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Sungguh pilu akhir kisah kehidupan Sandi. Dia tidak menyangka akan mendapatkan ganjaran setelah nyawanya tercabut dari badannya. Apa yang menyebabkan semua itu terjadi? Nah, awal ceritanya pada tahun 2015. Sandi melepas masa lajangnya dan memilih seseorang wanita dengan tubuh yang tinggi nan ayu rupawan, yang tak lain adalah teman sekolahnya dulu. Saat itu, Sandi memang sudah dapat dibilang mapan karena pekerjaan tetapnya di salah satu pabrik industri yang ada di kotanya. Oleh karena itu, dia berani menikahi wanita cantik pujaan hatinya yang bernama Arum. Pernikahan Sandi dan Arum berlangsung meriah, meski tak terlalu mewah. Setelah resmi menjadi suami istri, keduanya pun hidup bahagia. Hidup baru yang mereka jalani berjalan layaknya air yang mengalir. Hingga beberapa bulan kemudian, kebahagiaan mereka kian lengkap dengan hadirnya seorang bayi mungil yang amat lucu. Pepatah mengatakan, hidup tak selalu indah. Hidup pun selayaknya roda yang terus berputar. Tanpa disangka, pabrik tempatnya bekerja turut jadi korban badai krisis moneter. Sandi di PHK karena pabrik tempatnya bekerja terpaksa gulung tikar. Dia memang sempat mendapatkan pesangon yang cukup besar. Namun Sandi yang sama sekali tidak punya jiwa bisnis tidak dapat mengelola uang tersebut. Akibatnya lambat laun persediaan uang kian menyusut, sebab terpakai untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan Sandi pun mulai dibayangi oleh gelapnya mendung. Kita harus membuka usaha kecil-kecilan, Mas, usul Arum ketika menyadari bahwa jumlah uang pesangon suaminya kian terkikis habis. Usaha apa? Aku sama sekali tidak punya keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, jawab Sandi pasrah. Usaha apa aja, Mas? Tegas Arum. Lalu sambil memandang ragu suaminya, dia melanjutkan. Sebenarnya aku punya rencana usaha, tapi aku takut mengatakannya. Usaha apa? Sandi balas menatap. Dulu aku pernah belajar membuat bakso, Mas, tapi aku takut mengajukan usul ini karena aku pikir Mas pasti tidak akan mau berjualan. Semula Sandi memang enggan jika harus berjualan, apalagi jualan bakso. Tetapi setelah dia berpikir cukup lama dan dia dihadapkan pada pilihan yang serba buntu, akhirnya dia mau juga menerima usulan istrinya itu. Beberapa hari kemudian, Sandi mulai berjualan bakso keliling. Semula dia malu berjualan seperti itu, tapi jika ingat anak dan istrinya yang memerlukan banyak sekali kebutuhan, maka rasa malu itu seketika sirna. Baginya, biarlah bekerja sebagai penjual bakso keliling. Toh yang penting dapat menafkahi keluarga dengan jalan halal. Waktu berjalan begitu cepat. Sudah 3 bulan lamanya Sandi berjualan bakso keliling. Meski jumlahnya tak seberapa, namun dia sudah punya penghasilan tetap untuk sekedar membuat dapurnya tetap berasap. Denyut kehidupan memang selalu tak terduga. Hal ini juga yang lagi-lagi dialami Sandi. Suatu ketika, jualan baksonya berubah sangat sepi. Dalam sehari paling hanya bisa menjual beberapa mangkuk bakso saja, sedangkan sisanya terpaksa harus dia bawa pulang kembali. Kenyataan inilah yang akhirnya membuat dia merasa bosan dan putus asa. Sudah hidupnya pas-pasan, kadang-kadang dia pun harus menderita kerugian akibat baksonya yang sepi pembeli. Sampai suatu hari, Sandi bertemu dengan salah seorang sahabatnya semasa kecil yang bernama Didin. Sandi pun memanfaatkan pertemuan itu untuk menceritakan keluh kesahnya. Ya begitulah, aku terpaksa berjualan bakso keliling sebab aku tak ingin melihat anak dan istriku kelaparan, cetus Sandi dengan setengah putus asa.
Didin merasa kasihan juga melihat nasib sahabatnya itu. Usai mendengar jalan kehidupan yang dituturkan oleh Sandi, dia pun memberitahukan tentang suatu cara bagaimana mendapatkan uang dengan sangat mudah. Ya, hanya satu cara itu yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Sayangnya cara yang dimaksud memang hal yang tidak semestinya. Rupanya Didin memberitahukan tentang keberadaan sebuah pesugihan dengan memuja siluman kera yang ada di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Pulau Majeti di Desa Rawoanom, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kalau kau tertarik, kau bisa mencoba membuktikannya. Ya, jangan kau pikirkan bagaimana akibatnya nanti. Yang penting kau bisa hidup kaya raya tanpa harus mengeluarkan keringat. Setelah kaya, kau kan bisa bertobat. Kau bisa menyumbang masjid anak yatim dan bersedekah sesuka hatimu. Papar Didin dengan bersungguh-sungguh. Sandi cukup tertarik mendengar cerita sahabatnya, tetapi dia terkejut ketika mendengar satu syarat yang rasanya tidak mungkin dia lakukan. Apakah itu? Menurut Didin, salah satu syarat pokok pesugihan kera itu adalah si pelaku harus merelakan istrinya digagai oleh siluman kera, penghuni Pulau Majeti. Bagaimana mungkin Sandi akan merelakan istrinya disentuh oleh orang lain ataupun makhluk dari alam lain? Dia sangat mencintai Arum, sehingga sulit baginya untuk melakukan hal tersebut. Kalau kau memang tidak rela, sudahlah. Tapi aku ingatkan, kau tidak akan mungkin bisa mendapatkan kekayaan semudah ini di tempat lain, kata Didin. Seminggu setelah pertemuan dengan Didin, Sandi baru menceritakan tentang pertemuannya dengan Didin kepada istrinya. Arum tentu saja terkejut mendengar cerita itu. Biar kita hidup susah seperti ini daripada tubuhku harus dijamah oleh makhluk siluman, tegas Arum waktu itu. Kemiskinan selalu mendekatkan orang pada kekufuran. Begitulah yang pada akhirnya terjadi. Setelah persediaan uang belanja nyaris nol, sementara berutang dari warung juga sulit. Tapi mengingat keadaan ekonomi keluarganya, akhirnya Arum pun berubah pikiran. Selama ini setan diam-diam telah membujuknya untuk berbuat dosa. Setan membisikkan dan memberi gambaran menakutkan bahwa penderitaan dan kemiskinan itu teramat mengerikan. Kenapa kau harus takut mengorbankan tubuhmu? Bukankah hanya sesaat saja makhluk itu kau layani? Tapi bayangkanlah harta yang akan kau miliki. Kau akan kaya raya, hidup senang dan dihormati orang. Demikianlah kira-kira bujukan sang iblis, laknatullah. Singkat cerita, setelah bersepakat, Sandi dan istrinya pun berangkat ke Pulau Majeti. Mereka datang pada hari Selasa Kliwon. Di Pulau Majeti itu mereka menemui seorang kakek yang tak lain adalah juru kunci pulau tersebut. Apa kamu dan istrimu sudah benar-benar merasa mantap dengan niatan ini? Tanya sang juru kunci. Sandi dan istrinya tidak menunggu waktu lama untuk mengangguk, karena sebelumnya mereka telah membulatkan tekad untuk melakukan ritual agar kehidupan mereka bisa berubah. Tapi kalian sudah tahu kan syarat utamanya? Tanya sang kakek lagi. Iya, kami udah tahu dan kami udah siap, kek. Kali ini yang menjawab Arum sendiri. Akhirnya ritual pun dilaksanakan pukul jam 12 malam. Juru kunci menyuruh Arum untuk masuk ke suatu bilik yang gelap dan penuh dengan aura mistis. Sementara itu, Sandi dibiarkan menunggu di ruang lain. Apa yang terjadi terhadap diri Arum kemudian? Sekitar pukul 2 dini hari, tibalah seorang lelaki tinggi besar dengan wajah seperti kera dan sekujur tubuhnya dipenuhi bulu hitam yang sangat lebat. Rupanya makhluk inilah yang disebut sebagai Raja Siluman Kera. Siluman kera itu menggagai Arum dalam waktu yang cukup lama. Arum yang cukup kepayahan juga melayaninya. Namun anehnya, bukan takut. Dia justru merasa puas dengan sensasi seks gaib itu. Rasanya dia tak pernah mendapatkan sentuhan sedahsyat itu dari suaminya. Setelah Arum keluar dari bilik itu, apalagi dengan wajah yang sangat amat cerah, Sandi merasa lega sekali. Dia tadi sungguh tidak tega membayangkan istrinya diperlakukan tak senonoh oleh makhluk gaib. Namun apa daya,
Harta dan kekayaan berlimpah telah menutup mata batinnya. Ada 3 pantangan yang harus kalian perhatikan, khususnya buat kamu, Nak Sandi. Pertama, Nak Sandi tidak boleh berhubungan dengan istrimu pada saat malam Jumat Legi. Kedua, kamu tidak boleh berhubungan pada bulan puasa dan hari Lebaran. Jelas sang juru kunci setelah pasangan suami istri itu dianggap sukses memenuhi persyaratan yang terutama. Lantas apa lagi yang harus saya lakukan agar cepat kaya, Mbah? Tanya Sandi, seolah tak sadar. Jalankan saja usaha dagang baksomu itu. Hari pertama kamu berjualan, permintaanmu untuk mengubah uang yang kamu terima menjadi beberapa saja akan terkabul. Tegas sang juru kunci. Begitulah akhirnya yang terjadi. Serba aneh namun nyata. Beberapa hari kemudian, Sandi mulai berjualan bakso lagi. Dia tidak sabar sekali menunggu pembeli pertama. Saat ada pembeli pertama, dia menerima uang Rp2.000. Dia lalu membatin dan ingin uang itu berubah menjadi Rp100.000. Ketika dia menutup uang itu dan membukanya lagi, aneh bin ajaib, uang itu sudah berubah menjadi uang Rp100.000. Sandi senang sekali melihat keajaiban ini. Demikian pula dengan istrinya. Hal ini berarti pengorbanan yang mereka lakukan tidak sia-sia. Karena keajaiban yang sedemikian, maka tentu saja dalam waktu singkat kehidupan Sandi dan istrinya berubah. Dia menjadi amat mudah mengumpulkan uang, sehingga lambat laun kehidupannya semakin kaya. Dan dia tak lagi menjalankan profesi sebagai penjual bakso keliling. Untuk menutupi kecurigaan para tetangga atas perubahan hidupnya yang begitu cepat, dia pun berpindah profesi menjadi penjual pakaian di pasar. Kekayaan Sandi pun kian bertambah dan bertambah. Bahkan dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia telah berubah menjadi orang terkaya di desanya. Toko pakaian di pasar setempat sudah ada beberapa cabang. Demikian pula dengan barang properti yang lainnya. Sampai suatu ketika, Sandi bertemu dengan seorang pria bersorban putih. Dilihat dari pakaiannya, lelaki parubaya ini seperti seorang yang amat ahli ibadah. Saat bertemu dengan Sandi, dia memandangi Sandi dengan tatapan sangat tajam. Sandi tentu saja merasa risih ditatap sedemikian rupa. "Kenapa Bapak menatapku seperti itu? Apa ada yang aneh dengan diriku?" tanya Sandi. Anak muda, usia manusia tidaklah panjang. Alangkah baiknya kamu berhenti dan hidup secara normal, jawab si pria bersorban sambil terus menatap Sandi. "Apa maksudmu?" Sandi mulai kurang suka. Si pria bersorban malah menjawab dingin. Wajah dan tubuhmu seperti kera. Tidakkah kau pernah berusaha melihat bayangan dirimu yang sesungguhnya, anak muda? Pria bersorban itu segera pergi meninggalkan Sandi. Sementara Sandi terkejut mendengar perkataan orang itu. Dia tidak percaya dengan isi perkataan itu. Dia kemudian mengambil cermin dan melihat bayangan wajahnya sendiri. Ternyata wajahnya tetap normal dan tidak seperti keras seperti yang dikatakan oleh orang bersorban itu. Tetapi bagaimana mungkin orang itu berbohong padaku? Bukankah dia tadi menyinggung-nyinggung soal kera? Pikir Sandi. Namun nasihat orang bersorban itu tidak membuat Sandi bertobat. Dia tetap saja menikmati hidupnya yang kini dipenuhi harta yang bertumpuk-tumpuk. Kehilafan adalah sifat sejati manusia. Inilah yang kemudian terjadi tanpa disengaja. Sandi melanggar pantangan pertama. Entah bagaimana dia berhubungan intim dengan istrinya pas pada malam Jumat Legi. Entah mengapa malam itu dia memang begitu berhasrat untuk merengkuh kenikmatan bersama Arum. Demikian pula Arum yang begitu bergairah menyambut kehadiran suaminya. Sehingga mereka sama-sama lupa bahwa malam itu hari berada dalam pasaran Legi. Lantas apa yang terjadi kemudian? Sandi terkejut saat esok paginya tubuhnya mendadak saja gatal-gatal. Semakin digaruk, rasa gatal itu malah terus menjalar ke tempat lain. Tak urung selama seminggu Sandi menderita gatal-gatal yang sangat menyiksa.
Anehnya, penyakit ini kemudian hilang dengan sendirinya. Sandi tetap tak sadar bahwa dia telah melanggar pantangan. Sampai tiba saat bulan Ramadan, Sandi kembali melanggar pantangan yang kedua. Iya, kali ini dia coba tidak menggubris pantangan yang telah digariskan. Sebab rasanya sulit untuk tidak berhubungan badan selama sebulan penuh. Malam itu tanpa rasa curiga, dengan penuh gairah Sandi mencumbu istrinya. Arum pun dengan gairah menggelora membiarkan dirinya dipacu menuju puncak asmara. Apa yang kembali terjadi? Esok paginya Sandi kembali menderita penyakit gatal. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Meski sudah berobat ke dokter kulit, namun penyakit gatal itu terus saja menjalar. Anehnya, kira-kira 2 bulan kemudian penyakit itu sembuh dengan sendirinya. Kendati demikian, Sandi tetap tak sadar bahwa dirinya telah melanggar pantangan yang telah ditentukan oleh makhluk siluman yang dipujanya. Tahun berikutnya dia malah kembali melanggar pantangan itu. Kali ini adalah pantangan terakhir yang dilanggarnya. Iya, Sandi melakukan hubungan intim dengan istrinya pas di siang hari saat Idul Fitri. Apa yang kali ini terjadi? Setelah berhubungan intim dengan Arum di siang pas hari Lebaran itu, Sandi menderita penyakit gatal yang luar biasa hebatnya. Bahkan penyakitnya itu tak kunjung sembuh, meski dia telah dibawa ke rumah sakit atau dokter spesialis sekalipun. Puluhan orang pintar juga telah didatangi, tetapi penyakitnya kian hari kian parah. Bahkan tubuhnya mengelupas seperti sisik ular. Penyakit yang di luar batas kewajaran itu melahirkan penderitaan yang amat hebat bagi Sandi. Perlahan namun pasti, harta benda miliknya mulai menyusut, sebab terkuras untuk mengobati penyakitnya itu. Setahun lebih Sandi disiksa oleh penyakit gatal yang luar biasa. Karena terus berobat dan membutuhkan biaya amat besar, perlahan Sandi kembali hidup miskin. Di tengah kemiskinan dia mulai menyesal sebab telah bersekutu dengan siluman kera. Setelah hampir 2 tahun menderita, akhirnya Sandi meninggal dengan tubuh kurus kering, seperti layaknya mayat hidup. Kabar aneh pun tersiar di saat hari kematian Sandi. Saat dimandikan, beberapa orang melihat keanehan pada tubuh Sandi. Iya, ada sekitar 18 orang yang melihat tubuh dan wajah Sandi berubah seperti layaknya seekor kera. Kejadian ini sempat sangat mengejutkan, bahkan hampir terjadi keonoran. Tapi untunglah, karena tidak semua orang yang bisa melihatnya. Akhirnya keanehan yang diceritakan itu dianggap orang hanya angin lalu semata. Keanehan lain juga terjadi. Pada acara selamatan 7 hari kematiannya, terdengar suara erengan-erengan mirip seekor kera yang berasal dari sudut-sudut rumah almarhum. Bahkan ada beberapa orang yang mengaku seperti mendengar suara-suara mirip kera itu tengah berbicara pada Arum, istri Sandi. Ada apa sebenarnya dengan almarhum Pak Sandi, Bu? Coba tolong ceritakan. Mungkin saya bisa membantu mencarikan jalan keluarnya. Pinta Ustadz Nasrullah yang dulu mengenal Sandi sebagai orang yang sangat dermawan. Dengan berat hati, istri Sandi pun menceritakan semuanya, bahwa selama ini mereka telah memuja pesugihan siluman kera. Begitulah yang terjadi terhadap kami, Pak Ustadz. Kami telah menjadi orang-orang yang sesat. Tutur Arum dengan berlinang air mata yang di atas wajahnya yang mulai keriput karena usia yang beranjak tua. Mendengar hal ini, Ustadz Nasrullah berjanji akan memanggil seorang kiai beserta 12 santrinya untuk membebaskan roh Sandi. Mereka akan berangkat menuju Pulau Majeti untuk melihat apa yang terjadi terhadap Sandi sebenarnya. Sesampai di Pulau Majeti, kiai dan para santri itu mencoba menemui juru kunci yang dulu membantu Sandi dan istrinya dalam merangkup pesugihan. Sayangnya, ternyata juru kunci itu telah meninggal dunia. Melihat kenyataan ini, akhirnya mereka melakukan suatu ritual yang disertai dengan doa-doa. Kiai dan para santrinya kemudian melihat Sandi sedang berada di kerajaan siluman kera. Di sana Sandi disuruh bekerja keras dan disiksa dengan keji. Air mata Sandi sungguh membuat kiai dan 12 orang santrinya merasa kasihan. Sayangnya kiai dan para santrinya tidak dapat banyak membantu.
Mereka hanya meminta supaya Arum mendoakan suaminya diampuni dosa dan kesalahannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan doa tulus, semoga kiranya arwah Sandi dapat diterima di sisinya. Nyawa Sandi memang sudah terpisah dengan jasadnya. Namun ketentraman di alam lain yang seharusnya didapat setelah mati, tak dia dapatkan karena persekutuannya dengan siluman kera. Ingatlah, sesuatu yang didapat dengan mudah memang mengandung resiko yang amat besar. Apalagi hal tersebut ditempuh dengan cara menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, alangkah mulianya kita mementingkan kehidupan akhirat dan menomorduakan kehidupan di dunia ini dengan tetap berusaha untuk menggapai kebahagiaan yang sewajarnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita. Itulah kisah dari Sandi yang memuja kepada siluman kera. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.